Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas ujian sekolah sejarah peminatan. Nomor 1, rekonstruksi peristiwa masa lampau oleh manusia masa kini melalui berbagai fakta dan penafsiran adalah peran sejarah sebagai A. Ilmu, B. Peristiwa, C. Kisah, D. Seni, E. Teori. Jawabannya adalah kisah. Nomor 2, berikut adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam tahap-tahap penelitian sejarah. 1. Menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional. 2. Memeriksa kebenaran dalam peristiwa sejarah. 3. Mengunjungi situs sejarah. 4. Melakukan wawancara untuk melengkapi data. 5. Penafsiran fakta sejarah dalam satu alur peristiwa. Dari pernyataan di atas yang termasuk kegiatan-kegiatan dalam tahap heuristik adalah pada angka A 123, B 124, C 134, D 235, E 245. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam tahap penelitian sejarah. Yang pertama, menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional. 3. Mengunjungi situs sejarah. 4. Melakukan wawancara untuk melengkapi data. Selanjutnya, perbedaan pengertian diakronik dan sinkronik dalam sejarah adalah A. Diakronik lebih mementingkan waktu daripada ruang. B. Sinkronik lebih mementingkan waktu daripada ruang. C. Diakronik dan sinkronik berbeda kajiannya. D. Keduanya lebih mementingkan ruang dan waktu. E. Sejarah memerlukan keduanya dalam praktiknya. Jawabannya adalah diakronik lebih mementingkan waktu daripada ruang. Selanjutnya, ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman purba adalah 1. Hidup nomaden. 2. Berburu dan mengumpulkan makanan. 3. Perkakasnya sudah halus. 4. Perkakasnya masih kasar.
5. Sudah mengenal tulisan? Jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Ciri-ciri kehidupan masyarakat purba adalah: yang pertama, hidup nomaden. 2. Berburu dan mengumpulkan makanan. 4. Perkakasnya masih kasar. Selanjutnya, perhatikan data berikut. 1. Prasti Nalanda. 2. Prasasti Talang Tuwo. 3. Berita Insing. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Berita Chen Li Pose. Dari beberapa bukti di atas yang menunjukkan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara adalah: A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 2, 3, 5. E. 2, 4, 5. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Yang menunjukkan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara adalah pada angka 1. Prasasti Nalanda. 2. Prasasti Talang Tuwo. 3. Berita Insing. Selanjutnya, para pedagang Islam dari Arab maupun Gujarat biasanya berdiam diri dahulu di Nusantara sambil menunggu perubahan arah angin sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Cina. Pada saat mereka bermukim, inilah terjadi penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Jalur tercepat penyebaran agama dan kebudayaan Islam itu melalui: A. Pengajian Al-Quran. B. Pengumandangan suara azan. C. Permainan musik Islam. D. Tablik akbar. E. Perkawinan. Jawabannya adalah perkawinan. Dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 membuat perdagangan kerajaan Islam di Nusantara menjadi terganggu. Upaya perlawanan untuk mengusir Portugis dari Malaka
dilakukan oleh Kerajaan Islam Demak di bawah pimpinan Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor pada tahun 1513. Akan tetapi perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh A. Perlengkapan perang dan persenjataan Portugis lebih modern. B. Terbakarnya lumbung padi di sepanjang pantai Pulau Jawa sebagai pasokan makanan. C. Demak tidak mendapatkan bantuan dari Kerajaan Aceh maupun Kerajaan Johor. D. Portugis mendapat bantuan pasukan dalam jumlah besar dari Kerajaan Mataram. Yang E. Pertikaian di dalam istana Kerajaan Demak antara Sultan Trenggono dengan penggantinya. Jawabannya adalah yang A. Perlengkapan perang dan persenjataan lebih modern. Selanjutnya, proses perkembangan agama Islam begitu cepat diterima oleh masyarakat Indonesia disebabkan oleh A. Islam disebarkan dengan menggunakan pedang. B. Agama Islam tidak mengenal kelas dalam masyarakat. C. Tutur kata yang halus dan mengemongi rakyat. D. Pembacaan sholawat yang selalu dikumandangkan. E. Masyarakat Indonesia masih lugu. Jawabannya adalah B. Agama Islam tidak mengenal kelas dalam masyarakat. Selanjutnya, latar belakang atau sebab khusus terjadinya Perang Dunia I adalah A. Setiap negara mencari kawan untuk membentuk aliansi militer. B. Saling curiga di antara negara-negara seluruh dunia. C. Terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria. D. Setiap negara menunjukkan kekuatan militernya masing-masing. E. Pertikaian di antara aliansi militer yang ada di dunia.
Jawabannya adalah nomor C. Terbunuhnya Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota Kerajaan Austria-Hungaria. Selanjutnya, salah satu faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional Indonesia adalah A. Lahirnya kesadaran tentang pentingnya rasa kebangsaan. B. Semangat mempersatukan bangsa yang terdapat di diri para pemuda. C. Lahirnya kesadaran nasional di negara-negara Asia. D. Banyaknya kaum terpelajar yang ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa. Yang E. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam menghadapi penjajahan. Jawabannya adalah lahirnya kesadaran tentang pentingnya rasa kebangsaan. Nomor selanjutnya, Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta mempunyai arti penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yaitu A. Kemerdekaan yang diharapkan sudah mendekati kenyataan. B. Negara Indonesia yang diharapkan akan terwujud dengan cepat. C. Perjuangan para pemuda sudah tidak bersifat daerah lagi. D. Perasaan anti penjajahan makin membara di dada anak muda. E. Kegiatan itu membuat shock para petinggi Belanda di Batavia. Jawabannya adalah
C. Perjuangan para pemuda sudah tidak bersifat kedaerahan lagi. Selanjutnya, berdasarkan tabel di bawah ini, pernyataan yang benar dari perbedaan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah sebelum dan sesudah abad 20 adalah pada angka sebelum abad ke-20 bersifat nasional dengan tujuan Indonesia merdeka. Setelah abad 20, perlawanan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan secara diplomatik. Perlawanan secara fisik. 3. Dipimpin kaum intelektual, dipimpin yang bersifat karismatik. 4. Tidak terorganisasi melalui pergerakan organisasi, bersifat serentak di berbagai daerah secara bersamaan, hanya sebagian daerah dalam waktu yang berbeda periode. Jawaban yang tepat adalah nomor 4. Sebelum abad ke-20 tidak terorganisasi. Setelah abad ke-20 melalui pergerakan organisasi. Selanjutnya, di bawah ini adalah organisasi pergerakan nasional. 1. Perhimpunan Indonesia atau PI. 2. Budi Utomo. 3. Partai Nasional Indonesia. 4. Muhammadiyah. 5. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari data di atas yang termasuk organisasi yang bersifat radikal adalah A123, B134, C135, D235, E2, E3, 4, dan 5. Jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Data di atas yang termasuk organisasi yang bersifat radikal adalah 1. Perhimpunan Indonesia atau PI. 3. Partai Nasional Indonesia atau PNI. 5.
Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya, Perdana Menteri Koniaki Koiso pada bulan Juli 1944 berjanji akan memerdekakan Hindia Timur atau Indonesia dikarenakan A. Seluruh pertahanan pasukan Jepang di Pasifik dapat dikalahkan oleh sekutu. B. Tuntutan dari rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh Soekarno. C. Upaya pemberian kemerdekaan kepada Indonesia yang telah membantu menghadapi sekutu. D. Sesuai dengan perjanjian militer Jepang dan militer sekutu. E. Hindia Timur dianggap saudara muda Jepang. Jawabannya adalah C. Upaya pemberian kemerdekaan kepada Indonesia yang telah membantu menghadapi sekutu. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memberikan makna penting bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Soekarno-Hatta menjadi terkenal sebagai Dwi Tunggal Indonesia. B. Proklamasi Indonesia merupakan pemberian dari pemerintah Jepang. C. Bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. D. Bangsa Belanda mempunyai hak untuk menjajah kembali Indonesia. E. Menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya asas kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah C. Bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Nomor selanjutnya, perhatikan data berikut. 1. Mengangkat presiden dan wakil presiden. 2. Menunjuk para menteri kabinet.
3. Mensahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. 4. Menunjuk Syahril sebagai Perdana Menteri. 5. Merubah demokrasi Indonesia menjadi liberal. Dari data di atas yang merupakan hasil keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 1 dan 3. Jawabannya adalah 1 dan 3. Selanjutnya, sikap kerajaan Belanda mengetahui tindakan pemerintah Republik Indonesia mengirim beras kepada bangsa India adalah A. Mendukung keras tindakan Indonesia, B. Memprotes keras tindakan Indonesia, C. Membiarkan saja, D. Mengancam pemerintah India, E. Memerintahkan Nika melonggarkan blokade. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah B. Memprotes keras tindakan Indonesia. Selanjutnya, peran aktif Indonesia dalam OKI tergolong unik karena A. Membentuk kekuatan baru dunia, B. Melanggar prinsip-prinsip ASEAN, C. Melanggar politik bebas aktif, D. Letak negara tidak berada di Timur Tengah, E. Bukan negara berdasarkan agama lain. Jawabannya adalah bukan berdasarkan agama Islam. Selanjutnya, nama satelit yang berhasil pertama kali diluncurkan keluar angkasa adalah A. Apollo, B. Sputnik 1, C. Pioneer Venus 1, D. Voyager 1, atau E. Kapsul Friendship 7. Jawabannya adalah B. Sputnik 1. Selanjutnya, sebuah pengakuan kedaulatan oleh Mesir. Berturut-turut negara berikut juga mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, kecuali A. Suriah, B. Irak, C. Yordania, D. Saudi Arabia, E. Afghanistan. Jawabannya adalah B.
B. Irak. Selanjutnya, faktor berikut yang mendorong kemajuan iptek pada Perang Dingin adalah A. Perkembangan ekonomi, B. Perkembangan politik, C. Perubahan sosial budaya, D. Modernisasi, E. Modernisasi pertanian. Jawabannya adalah B. Perkembangan politik. Selanjutnya, salah satu bentuk peran aktif Indonesia dalam ASEAN adalah A. Kadang hadir dalam KTT ASEAN, B. Tempat sekretariat tetap ASEAN, C. Berperan dalam pengadaan program soft fund, D. Penandatangan naskah deklarasi ASEAN, E. Rutin membayar iuran keanggotaan. Jawabannya adalah tempat sekretariat ASEAN. Selanjutnya, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di A. Rabat Maroko, B. Teheran atau Irak, C. Kuala Lumpur atau Malaysia, D. Tel Aviv, Libya, E. Mekah, Arab Saudi. Jawabannya adalah Rabat, Maroko. Selanjutnya, berikut ini negara-negara di kawasan Indochina yang merupakan jajahan Prancis. A. Kamboja, Cina dan Laos, B. Vietnam, Cina dan Thailand, C. Filipina, Kamboja dan Laos, D. Thailand, Cina dan Vietnam, E. Vietnam, Laos dan Kamboja. Jawabannya adalah Vietnam, Laos dan Kamboja. Selanjutnya, fakta pertahanan bentukan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk membendung bahaya laten komunis adalah A. SEATO, B. CENTO, C. NATO, D. Pakta Warsawa, E. ANSUS. Jawabannya adalah SEATO. Selanjutnya, berikut ini definisi program dari Marshall Plan. A. Program bantuan ekonomi Amerika Serikat ke negara-negara Asia. B. Program bantuan ekonomi ke Yunani dan Turki. C. Pakta pertahanan Amerika Serikat di Eropa. D. Pakta pertahanan Amerika Serikat di kawasan Atlantik. E. Program bantuan Amerika Serikat ke negara-negara Eropa Barat.
Jawabannya adalah program bantuan Amerika Serikat ke dalam ke negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya, akumulasi dari konflik bipolar antara Amerika dan Uni Soviet diperjelas dengan berdirinya NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 dan jawabannya adalah Pakta Warsawa pada tahun 1955. Selanjutnya, reunifikasi Jerman dapat dikatakan sebagai A. Kemenangan demokrasi atau komunisme, B. Reformasi kultur, reformasi ekonomi, D. Penyatuan bangsa, E. Kemenangan NATO di atas Pakta Warsawa. Selanjutnya, berikut yang bukan merupakan ujian pembentukan VOC adalah A. Melawan internasional bukan merupakan tujuan pembentukan OPEC. B. Membentuk aliansi negara pencampur-campur merespon campur tangan negara superpower terhadap harga minyak di internasional. Selanjutnya, berakhirnya Perang Dunia II berarti berakhir pula konflik di negara-negara besar di dunia. Konflik ini justru memunculkan di antara keduanya dan negara-negara Hoa serta menganut paham ideologi yang saling bertentangan, yaitu A. Amerika Serikat dengan demokrasi komunisnya, B. Amerika Serikat dengan sosialis liberalnya, dan Uni Soviet dengan sosialis komunisnya. C. Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Uni Soviet jawabannya adalah yang B. Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Uni Soviet dengan sosialis komunis. Selanjutnya, untuk mengimbangi Marshall Plan, bentukan Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk A. UNCTAD, B. SEATO, C. NATO, D.
D. Molotov Plan. Marshall Plan. Selanjutnya, Indonesia ikut membantu dalam rangka penyelesaian konflik di Kamboja dengan jalan A. Menyelenggarakan KTT non-blok. B. Mendesak PBB agar turut campur atau tampil dalam masalah Kamboja. C. Mengirimkan bantuan secara militer. D. Menyelenggarakan di Jakarta Informasi Mapping. Menampung pengungsi Kamboja. Jawabannya adalah menyelenggarakan Jakarta Informal Mapping. Selanjutnya, dulunya Yugoslavia merupakan negara yang hadir di berbagai macam golongan, suku, ras, dan agama yang kemudian dapat dipersatukan kembali menjadi satu negara. Tokoh yang terkenal sebagai pendiri Yugoslavia adalah A. Vladimir Putin, B. Joseph Stalin, C. Joseph Broz Tito, D. Mihailovic, E. Slobodan Milosevic. Jawabannya adalah C. Joseph Broz Tito. Perhatikan pernyataan berikut. Satu, adanya konflik antara etnis Arab, Irak, dan etnis Persia atau Iran. 2. Konflik antara mazhab Sunni Irak dan Syiah di Iran. 3. Pembatalan Majelis Al-Qis oleh Irak. 4. Sengketa wilayah perbatasan. Wilson, maksudnya kekuasaan asing ke Timur Tengah. Cari data di atas. Yang merupakan sebab terjadinya perang Teluk 1 adalah selanjutnya. Berikut negara-negara di kawasan Indochina yang merupakan jajahan Prancis. Selanjutnya, berikut ini adalah negara-negara di kawasan Indochina yang merupakan jajahan Prancis. A. Kamboja, Cina, dan Laos. B. Vietnam, Cina, dan Thailand. C. Filipina, Kamboja, dan Laos. D. Thailand, Cina, dan Vietnam. E. Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jawabannya adalah Vietnam membeli Laos dan cabai. Vietnam, Laos, dan Kamboja. Selanjutnya, fakta pertahanan bentukan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk membendung bahaya laten komunis adalah A. SEATO, B. CENTO, C. NATO, D. Pakta Warsawa, E. ANZUS. Jawabannya adalah
Seattle. Selanjutnya, berikut ini merupakan definisi dari program Marshall Plan. 1. Program bantuan ekonomi Amerika Serikat ke negara-negara Asia. B. Program bantuan ekonomi ke Yunani dan Turki. C. Fakta pertahanan Amerika Serikat di Eropa. D. Pertahanan Amerika Serikat di kawasan Asia Atlantik. E. Program bantuan Amerika Serikat ke negara-negara Eropa Barat. Jawabannya adalah program bantuan Amerika Serikat ke negara-negara Eropa Barat. Ya, jawabannya adalah Amerika Serikat dengan demokrasi liberal dan Uni Soviet dengan sosial komunis. Selanjutnya, untuk mengimbangi Marshall Plan bentukan Amerika Serikat, maka dan Uni Soviet membentuk untuk mengimbangi Marshall Plan bentukan Amerika Serikat, maka Uni Soviet membentuk Molotov Plan. Indonesia ikut membantu dalam rangka menyelesaikan konflik di Kamboja dengan A. menyediakan KTT non-blok, B. mendesak PBB agar turut tampil dalam masyarakat Kamboja, C. mengirimkan bantuan secara militer, D. menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting, E. menampung pengungsi-pengungsi Kamboja. Jawabannya adalah C. menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting. Dari Yugoslavia, dulunya merupakan negara yang terjadi atas berbagai macam golongan, suku, ras, dan agama yang kemudian dapat dipersatukan menjadi satu bangsa. Tokoh yang terkenal sebagai pendiri Yugoslavia adalah Josip Broz Tito. 1. Pernyataan berikut: adanya konflik antara etnis Arab Irak dan Persia Iran. 2. Konflik mazhab Sunni Irak dan Syiah di Iran. 3. Pembatalan penjajahan Algiers oleh Irak. 4. Sengketa wilayah perbatasan. 5. Masuknya kekuasaan asing di Timur Tengah. Dari data di atas yang merupakan sebab terjadinya perang dunia satu adalah 4, 2, dan 1. Selanjutnya, langkah yang ditempuh oleh tokoh kulit hitam Nelson Mandela dalam menentang politik apartheid adalah A. menerapkan population registration kepada warga kulit hitam, B. membentuk African National Congress, C. membawa masalah apartheid ke forum PBB, D. memboikot pelaksanaan Olimpiade di Afrika Selatan,
melakukan pemberontakan militer? Jawabannya adalah ya, membentuk African National Congress. Selanjutnya, masalah Timur Tengah pada intinya adalah masalah A. Perang antara Irak Iran, B. Perselisihan di antara Palestina dan Israel, C. Perebutan daerah penghasil minyak di Timur Tengah, D. Kuatnya pengaruh asing di Timur Tengah, E. Keinginan negara-negara di Timur Tengah untuk menjamin pemimpin di kawasan tersebut. Jawabannya adalah B. Perselisihan antara Palestina dan Israel. Selanjutnya, kelompok komunis yang melakukan gerakan bawah tanah di Vietnam Selatan untuk menentang pemerintah Vietnam Selatan disebut dengan jawabannya adalah Viet Cong. Pan-Islamisme di Yugoslavia dikelola oleh bangsa A. Bosnia-Herzegovina, B. Slovenia, C. Kroasia, D. Macedonia, E. Serbia. Jawabannya adalah Bosnia-Herzegovina. Selanjutnya, alasan terlibatnya Amerika Serikat dan sekutunya dalam Perang Dunia Peluk II adalah A. Menjaga keamanan wilayah Teluk Persia, B. Melindungi rakyat Kuwait, C. Mencegah meluasnya kancah peperangan, D. Melaksanakan tugas PBB, E. Melindungi kepentingan ekonominya. Jawabannya adalah melindungi kepentingan ekonominya. Selanjutnya, keterbelakangan Jerman Timur terutama disebabkan oleh A. Dihancurnya sistem ekonomi pasar bebas, B. Adanya belenggu kapitalisme, C. Kalah bersaing dengan Jerman Barat, D. Kalah belenggu komunisme, E. Kurang campur tangannya pemerintah. Jawabannya adalah yang D. Adanya belenggu komunisme.